Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di Ibnu Fajar 75 Channel. Untuk saat ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana kita membuat kuis interaktif menggunakan Hot Potatus ya. Nah, di sini sudah terbuka di tampilan yang Bapak Ibu lihat ya di layar laptop, bahwa pertama kali kita perlu menginstal terlebih dahulu aplikasi Hot Potatus ya, dengan alamat ini ya. Jadi hotpot.ufik.ca. Kemudian yang berikutnya bisa kita cari tempat untuk mengunduh ya, atau mendownload aplikasi Hot Potatus. Ya, di sini Hot Potatus versi 7 ya, bisa kita install, atau yang versi 6 juga bisa. Oke, kita download. Nah, di sini Hot Potatus ini aplikasinya terdownload di perangkat kita atau di laptop kita ya. Kita tunggu pemrosesan sampai dengan selesai. Oke, proses download sudah selesai ya. Kemudian kita buka aplikasi yang sudah terdownload tadi. Selanjutnya kita install aplikasi Hot Potatus ini ya. Kita klik run. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa ya. Untuk penginstalan kita pilih bahasa Inggris, kemudian OK, kemudian kita pilih next ya. Kemudian ini kita pilih I accept ya, the agreement, kemudian next. Nah, di sini adalah penyimpanannya ya. Di sini adalah di drive C, program file Hot Potatus 7. Next. Kita next kan lagi. Nah, di sini bisa create a desktop ya. Kita klik next lagi. Kemudian kalau sudah siap semuanya, kita install. Dan instalasinya ini sudah selesai. Kemudian kita klik finish. Nah, itu adalah untuk instalasi dari program Hot Potatus ya. Oke, kemudian halaman perambahan dari alamat Hot Potatus kita tutup. Nah, yang berikutnya di sini ada perintah untuk register ya. Kita tuliskan saja nama kita. Kemudian di sini kita checklist ya. I am a network administrator ya, registering for all the users this machine ya. Kita klik saja, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini bahasa ya, bahasa kita bisa memilih. Karena tidak ada pilihan untuk bahasa kita, ya sudah kita pilih use English. Nah, kita pilih. Nah, ini adalah tampilan dari halaman awal atau di dalam pengerjaan untuk Hot Potatus ya, di dalam kita membuat kuis dengan Hot Potatus. Di sini saya perkenalkan dulu. Di sini adalah JClose ya. JClose itu adalah digunakan untuk membuat sebuah aplikasi berupa kuis ya, berupa kuis yang bentuknya adalah isian singkat ya. Berbentuk isian singkat, kita bisa memilih dengan JClose. Kemudian yang berikutnya di sini ada JQuiz ya. Di JQuiz ini adalah digunakan untuk membuat kuis atau soal dalam bentuk pilihan ganda ya, pilihan ganda. Kemudian di sini selanjutnya ada JCross ya. JCross ini juga digunakan untuk membuat bentuk kuis
yang nanti wujudnya adalah berbentuk teka-teki silang ya. Kemudian yang selanjutnya Gmatch ya, ini digunakan untuk membuat kuis dalam bentuk soal mencocokkan ya, mencocokkan. Kemudian yang berikutnya di sini Gmix. Nah, Gmix ini adalah dibuat untuk membuat kuis atau soal dengan cara mengurutkan jawaban ya, dengan cara mengurutkan jawaban. Kemudian yang terakhir itu ada ya The Masher. Ini adalah digunakan untuk membuat soal yang wujudnya campuran ya, campuran. Jadi dari keempat, karena J-Cross ini adalah teka-teki ya, ini bisa digunakan atau dicampur menjadi satu dalam bentuk The Masher ya, seperti itu. Baik, yang selanjutnya kita coba bagaimana cara membuat kuis atau pertanyaan menggunakan hot potatoes ini ya. Kita mulai dari yang JClose ya. Jadi kita klik JClose ya. Nah, maka di sini akan muncul layar atau area kerja ya. Di sini ada title-nya, kemudian di sini ada tool-tool yang nanti bisa kita manfaatkan untuk menulis soal ya. Kemudian di tab sini ada file, ada edit, insert, option, app ya. Nah, ini juga ada tool yang lain. Gunanya untuk apa? Kita lihat ya. Nah, title ini untuk penamaan atau judul. Jadi judul dari kuis yang akan kita buat, kita tuliskan terlebih dahulu di title tersebut ya. Misalnya di sini title-nya adalah bagian dari rumah. Misalnya seperti itu ya, bagian dari rumah. Kemudian di sini saya buat satu pernyataan, misalnya bagian rumah terbuat dari genting adalah atap. Oke, ini pernyataan pertama. Kemudian yang kedua, ruang berkumpul keluarga adalah ruang keluarga. Seperti itu misalnya ya. Kemudian yang berikutnya misalnya pintu dan jendela rumah terdapat di dinding rumah ya, misalnya saja seperti itu. Kemudian misalnya pondasi adalah bagian paling bawah dari rumah. Ya, misalnya ada 4 buah pernyataan seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena ini nanti berwujud isian singkat ya, isian singkat. Jadi selanjutnya adalah kita harus membuat gap ya, membuat gap. Di sini ada gapnya yang nanti adalah bagian yang kosong dengan cara kita blok ya. Kita blok jawaban yang di sini, misalnya kita mau mengambil misalnya atap ya, atap kita blok seperti ini. Nah, di sini adalah atap ya. Misalnya di sini gap yang pertama ya,
di sini ada kata atap ya, ada kata atap. Kemudian di sini juga ada clue ya, clue. Kemudian di sini nanti juga kalau ada misalnya alternatif jawaban benar, kita bisa cantumkan di sini ya. Misalnya di sini clue-nya bagian atas, misalnya kita buat atas ya, alternatif nggak usah dibuat jawabannya. Kemudian kita tutup ya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah misalnya ada ruang keluarga ya. Tempat berkumpul keluarga adalah ruang keluarga ya. Atau clue-nya adalah ruang tengah ya. Kita buat oke. Kemudian di sini ada pintu dan jendela pasangannya ya. Kita buat lagi untuk yang ketiga. Clue-nya adalah untuk masuk. Kemudian ini satu lagi, pondasi misalnya ya. Ini adalah misalnya clue-nya bawah. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya bisa kita create ya, menjadi misalnya dalam bentuk create web page ya. Nanti kita klik standar format atau F6. Nah, yang ini ya, kita klik, kita beri nama misalnya ini tadi hot potato 1 ya. Kita simpan dalam HTML. Kemudian kita pilih yes. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa melihat bahwa file yang kita buat tadi sudah tersimpan ya, dengan nama hot potato 1 ya, di C ya, dokumen. Nah, kemudian kalau seandainya mau kita cek, kita lihat file yang sudah kita buat, bisa kita klik view the exercise in my browser ya. Kita klik ya, kita bisa memilih ya, misalnya dengan Chrome misalnya ya. Nah, ini adalah tampilan dari file ya yang sudah kita buat ya, kuis yang sudah kita buat yang bernama bagian dari rumah ya. Nah, di sini tadi seperti tadi yang kita buat, bagian dari rumah dibuat dari genting adalah ya. Ini ada tanda tanya di sini, bisa kita lihat ini adalah clue ya, clue-nya. Kemudian ini adalah jawaban ya, bisa kita isikan. Tadi adalah atap ya, seperti itu. Kemudian yang kedua di sini adalah ruang keluarga. Ya, kemudian yang ini tadi pintu dan jendela ya. Nah, misalnya ini kita buat, kita tuliskan salah misalnya ya. Nah, misalnya dapur kan salah karena tadi yang benar adalah pintu. Kemudian yang keempat ini adalah pondasi tadi. Nah, kemudian bisa kita periksa hasilnya. Skor Anda adalah 37. Beberapa jawaban Anda salah ya. Jawaban yang salah telah ditinggalkan untuk Anda ya, misalnya seperti itu. Nah, yang salah yang mana? Yang salah di sini ada dua. Yang pertama ruang keluarga ya. Ruang keluarga ini seharusnya ini berkumpul keluarga ya. Kemudian di sini juga dapur juga salah. Nah, coba kalau kita ganti di sini berkumpul keluarga, kemudian yang dapur kita ganti juga dengan pintu ya, seperti itu. Kita coba lagi, kita periksa.
maka di sini jawabannya sudah benar ya. Skor ada 81 karena di sini ada beberapa pertanyaan saja ya. Seperti itu hasil yang kita buat tadi dengan cara membuat kuis dalam bentuk J-Clues atau isian singkat ya. Baik, yang berikutnya kita akan membuat J-Quiz atau bentuk pilihan ganda ya. Kita klik dulu, kemudian kita pilih yes. Nah, maka di sini tampil area kerja untuk membuat soal dengan pilihan ganda ya, bentuk pilihan ganda atau J-Quiz. Nah, ini title adalah judulnya, kemudian key itu adalah soal nomor berapa, bentuknya ini bisa multiple choice, short answer, hybrid ya, atau multi select ya. Kemudian di sini nanti untuk jawaban ini adalah feedbacknya ya. Misalnya di sini kita buat misalnya operasi penjumlahan ya, operasi penjumlahan soal nomor 1 misalnya 2 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Jawabannya di sini 4 misalnya ya, sini 5, di sini 6, di sini 7. Maka jawaban yang benar ini adalah 2 tambah 3 itu 5 ya, korek. Nah, ini feedback nanti bisa ditambahkan, misalnya jawaban Anda salah, jawaban Anda benar, dan seterusnya. Kemudian misalnya soal nomor 2 ya, 7 ditambah 2 ya, di sini 5, di sini 9, di sini 12, di sini 15 ya. Misalnya jawaban yang benar adalah 9 ya. Kemudian soal yang ketiga 11 tambah 1 sama dengan titik-titik. Di sini 21, di sini 17, di sini 14, di sini 12 ya. Kemudian satu lagi soalnya misalnya 6 ditambah 5 sama dengan titik-titik ya. Di sini 10, di sini 11, 12, 13 ya. Nah, kalau soal sudah selesai kita buat sama seperti tadi, kita pilih ini ya, kita ekspor, klik ini, kemudian kita beri nama ya tadi hot potatoes 2 misalnya ya, kemudian kita save ya, selanjutnya yes. Nah, ini sudah tersimpan ya, yaitu file hot potatoes 2 ya di Acer. Kemudian kalau mau kita lihat juga sama, kita pilih atau kita klik view the exercise in my browser ya, kita klik. Nah, ini adalah pertanyaannya, operasi penjumlahan ya dari kuis yang kita buat. Nah, di sini ada opsi jawaban, di sini ada tanda tanya ya. Tanda tanya itu kalau kita lihat pilihannya ya, kita bisa milih jawabannya ya, berarti kalau kita pilih jawaban yang benar adalah ini ya. Kemudian untuk melanjutkan pilihan dari soal yang berikutnya, tanda ini bisa kita pilih untuk menuju soal yang berikutnya ya, soal yang kedua, soal yang ketiga,
Dan soal yang keempat, ya seperti itu ya. Ini adalah J-quiz, yaitu membentuk atau membuat soal dalam bentuk pilihan ganda. Oke, kemudian yang berikutnya saya akan menyontohkan bagaimana cara kita membuat soal dengan bentuk teka-teki silang atau J-cross ya. Nah, di sini ini adalah area kerja dari J-cross ya. Ini adalah tempat untuk opsi jawabannya ya. Kemudian ini adalah title-nya. Di sini kita bisa memasukkan clue-nya ya, seperti itu. Nah, langkah pertama kita buat di sini adalah jawaban-jawaban dari teka-teki silang yang kita buat. Misalnya di sini kita buat pengalaman ya. Kemudian yang vertikal ini misalnya berdoa ya. Ya, ini berdoa ya. Kemudian saya ambil lagi misalnya di sini adalah jeda ya. Di sini misalnya jeda seperti itu. Kemudian di sini misalnya sabar ya. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat soalnya kita klik add clue di sini ya. Kita klik add clue. Nah, di sini ada sabar, ada pengalaman, ada berdoa, ada jeda ya. Kemudian sabar di sini clue-nya bisa kita buat ya, misalnya tidak lekas marah. Kita pilih OK. Kemudian pengalaman misalnya ya, ini misalnya sudah mahir. Yang menurun juga sama ya, misalnya berdoa, ini berarti memohon kepada Tuhan ya. Oke. Kemudian jeda ya. Ini misalnya jeda waktu ya. Kita buat oke ya. Kemudian kita pilih oke lagi. Nah, kalau sudah, ini bisa kita klik lagi untuk simpan, yaitu tanda di sini. Kemudian kita tulis ini nama filenya status 3 ya. Kemudian kita save, kita pilih yes lagi. Nah, kemudian di sini file sudah tersimpan, yaitu hot status 3 ya. Kemudian kalau mau kita lihat sama seperti tadi, kita pilih view the exercise in my browse. Nah, di sini adalah teka-teki silang ya. Kemudian ini di sini perintahnya complete the crossword ya. Jadi ini nomor 1, nomor 2, kemudian 2-nya ini menurun, 1 mendatar, 4-nya mendatar, 3-nya menurun ya, seperti itu. Kemudian jawabannya langsung bisa kita ketikkan di sini ya. Nah, di sini pertanyaannya tidak lekas marah ya. Kemudian yang kedua juga sama ya.
memohon kepada Tuhan, ya. Yang keempat juga, dan seterusnya. Ya, ini yang perlu kami sampaikan, bagaimana cara membuat teka-teki silang dengan menggunakan hot potatos. Baik, yang berikutnya kita membuat kuis atau pertanyaan menggunakan Gmatch, ya, atau mencocokkan jawaban. Kita klik Gmatch. Nah, kemudian ini adalah area kerja dari Gmatch, ya. Kemudian ini ada title, ini adalah opsi pilihan yang sebelah kiri, kemudian ini adalah opsi yang sebelah kanan. Ya, jadi nanti kita membuat pilihan untuk mencocokkan dari yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan, ya. Misalnya di sini titlenya makhluk hidup, kemudian pertanyaan yang pertama ini adalah misalnya tempat untuk hidup ikan laut, tempat hidup ikan laut, ya. Misalnya di sini ada terumbu karang, kemudian yang kedua misalnya jenis ikan mamalia, kemudian di sini ikan paus, kemudian yang berikutnya hewan yang punya belalai, ya, berarti di sini gajah. Kemudian misalnya binatang berdarah dingin, misalnya di sini katak, ya. Oke, kemudian kalau sudah kita bisa di sini kita pilih fix, ya, atau kita checklist semua di sini. Artinya ini antara jawaban dan pilihannya sudah sesuai. Kemudian kita ekspor lagi, ya. Kemudian kita beri nama ini hot potatos 4, ya. Kemudian kita save, yes, ya. Nah, ini sudah tersimpan di hot potatos 4. Kalau kita lihat juga sama, kita lihat tampilannya. Nah, di sini sudah pas, ya. Jadi ini sudah pas semua. Seperti itu, ya, antara pilihan dan jawabannya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Gmix, ya. Gmix ini nanti kita membuat pertanyaan dengan cara mengurutkan jawaban, ya. Kita buat, ya, seperti ini, ya, tampilan atau area kerjanya, ya. Ini titlenya ini misalnya apa, kemudian di sini adalah kata-kata yang akan kita susun, kemudian di sini adalah alternatif jawaban dari kata-kata yang akan disusun. Ya, misalnya di sini titlenya mengurutkan kata. Nah, misalnya di sini karena, kemudian hari, kemudian di sini di, kemudian udaranya sejuk, rumahku, ya. Kemudian halaman belakang. Nah, di sini adalah kata-kata yang mau kita urutkan. Nah, saya nanti sebenarnya ingin menyusun kata ini menjadi sebuah kalimat yang benar, yaitu
di halaman belakang rumahku udaranya sejuk ya. Ya, kata-katanya ini saya ubah sedikit ya. Jadi kemudian nanti yang mau saya susun adalah di halaman belakang rumahku udaranya sejuk. Ya, itu urutan yang benar. Kemudian kalau ini sudah yakin, baru kita simpan lagi. Hot potatoes 5. Oke, ini tersimpan lagi di hot potatoes 5. Kemudian bisa kita lihat view-nya ya. View the exercise in my browse. Nah, setelah terbuka ini bisa kita lihat ya, ini nanti kita bisa mengurutkan menjadi urutan kata-kata menjadi kalimat yang benar. Baik, yang berikut kita lihat yaitu di sini adalah the measure. The measure ini adalah bagaimana cara membuat campuran dari beberapa kuis yang ada, baik J-Close, J-Quiz, J-Mix maupun J-Mix ya. Kita satukan menjadi J-Measure atau the measure ya. Jadi ini the measure ini adalah bisa menggabungkan dari beberapa kuis yang ada di dalam hot potatoes. Silahkan nanti bisa dikreasikan sendiri oleh Bapak Ibu, dicoba-coba sendiri membuat kuis menggunakan the measure pada hot potatoes ini. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terhadap siswa-siswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.